ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Saya ulangi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Yang dimaksud akhir ucapan ini, apakah kata terakhir atau yang penting sudah baca la ilaha illallah, kemudian apabila setelah baca la ilaha illallah kemudian minta minum, apa harus ditalkinkan ulang atau tidak, Ustaz? Ya, karena pernah ada kejadian setelah ditalkinkan ini minta minum, jadi kata-kata yang terakhir itu minta minum. Enggak minta makan sekalian. Ya, jadi talqin la ilaha illallah ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yang sedang menghadapi sakaratul maut. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena ada harapan. Fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Yauman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia mau meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Satu hari di mana ketika ditalkinkan saat sakaratul maut dia bisa mengucapkan, maka satu hari itu lebih bermanfaat sepanjang hidupnya. Jadi pada saat sakaratul maut kok ditalkinkan bisa mengikuti, maka itu lebih bermanfaat daripada sepanjang hidupnya. Ini tidak mudah. Oh gampang, kowe rasa salat rasa poso, engko nek arep mati tak muni la ilaha illallah. Gampang, aku wis hafal, saya sudah hafal la ilaha illallah, saya sudah hafal. Iya, saat kondisi kita sehat bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi saat sakaratul maut di mana sakitnya tidak pernah kita rasakan sebelumnya, sangat dahsyat sekali. Rasa sakit saat sakaratul maut itu sangat dahsyat sekali. Bahkan ketika Nabi di sakaratul maut, beliau menyebut ummati, ummati. Kenapa? Karena sakit sekali sakaratul maut dan kita akan merasakan itu. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya kedekatan penuh kepada Allah saja yang akan bisa mengucapkan kalimat ini saat nyawa meregang, saat sakaratul maut. Nah tadi masih minta minum berarti belum sakaratul maut, masih bisa nembung minum no. Orang sakaratul maut itu, sakaratul maut sudah tidak bisa nembung minum. Nah pas nembung minum tadi itu belum sakaratul maut. Maka terus habis minum ya, kasih minum terus ditalkinkan. Nah untungnya tadi tidak marah, aku ki urung ngarep mati. Kok mbok talkinke piye kan itu. Ya ini tentu akhir ucapan ketika orang mau meninggal saat sakaratul maut ya, bisa menutup
kalamnya, menutup kalimat-kalimatnya, ucapannya dengan la ilaha illallah, meski tidak genep. Karena sangat sulit sekali memang. Wah, nanti kalau ditalkinkan hanya sampai la ilaha, terus mati bagaimana? Tidak ada Tuhan, terus mati. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Pokoknya kita, apa yang menjadi perintah Nabi ini, kita tunaikan maksimal, talkinkan terus. Perkara tadi diselingi minta minum dulu, habis minum talkinkan lagi. Delalah kemudian meninggal dunia, tidak terdengar ucapan la ilaha illallah, kita tidak usah khawatir. Allah itu maha mengetahui. Mungkin lesannya tidak bisa berucap, namun hatinya terus bertaut. Mau mengucap itu saking sulitnya. Saking sulitnya, namun hatinya tetap bertaut. Perkara kita mendengar yang meninggal tadi sebelum meninggal mengucap la ilaha illallah atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya mentalkinkan. Perkara mengucap atau tidak kita tidak usah ribut. Wah, ternyata sudah saya talkin 1 jam lebih sampai meninggal tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Wah, di neraka ini. Jangan begitu ya. Kewajiban kita hanya mentalkin. Perkara akhirnya kita mendengar atau tidak, ya, Allah itu maha mengetahui hati seseorang. Tentu tidak mudah memang di akhir hayat kok bisa la ilaha illallah itu, karena sakaratul maut itu sangat dahsyat. Hanya orang-orang yang punya keimanan penuh kepada Allah, kedekatan penuh kepada Allah, yang akan Allah beri kemudahan. Namun demikian, meski kita tidak mendengar, belum tentu hatinya tidak beriman. Allah yang maha mengetahui. Ya, ada lagi.